bersama. Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Sumatera II, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Hari ini Kamis tanggal 24 Juni 2021. Dan perkenalkan sebelumnya, saya Syamudo selaku moderator pada program webinar sesi kali ini. Senang sekali rasanya saya dapat memandu dalam sesi webinar kali ini, dan senang sekali dapat berjumpa dengan para narasumber, KOL, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo, di mana pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Dan untuk para partisipan yang sudah hadir, juga sudah masuk ke dalam link Zoom kami, jangan lupa untuk senantiasa mensubscribe di YouTube channel kami di Siberkreasi, dan juga follow di IG dan FB kami di @siberkreasi, bukan cyber tapi Siberkreasi. Dan juga nanti pada saat akhir acara Anda dapat mengisi post test dengan cara seluruh peserta harus mengisi link registrasi terlebih dahulu yang sudah dilakukan sebelum acara ini dimulai pada kolom chat box. Boleh dilihat di kolom chat box ada linknya, silahkan klik link tersebut. Setelah melakukan registrasi, maka seluruh peserta akan mendapatkan token berupa angka. Nah, angka tersebut adalah password untuk mengisi post test. Pastikan seluruh teman-teman semuanya sudah mengisi dan melakukan registrasi dan mendapatkan token post test, karena e-sertifikat atau electronic certificate akan diberikan setelah teman-teman semua mengisi post test. Ya, luar biasa sekali. Dan sebelum saya lanjutkan untuk tata cara dan juga peraturan yang akan kami share nanti, saya akan memperkenalkan keempat narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini, juga satu KOL yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Baik, untuk narasumber yang pertama di sana ada Bapak Rifki Indrawan selaku Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung. Halo Pak Rifki. Ketemu lagi Pak kita, Pak. moderator, ketemu lagi. Iya, terima kasih. Nanti ditunggu untuk materinya. Siap. Baik, kemudian untuk narasumber berikutnya ada Bapak Budi Putra selaku CEO Equator Media. Halo Pak Budi Putra. Halo Mas moderator, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita. Sukses selalu ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk narasumber berikutnya ada Ibu Happy Susanti Esikom MA selaku dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Halo Ibu Happy, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ditunggu juga nanti untuk materinya. Dan kemudian narasumber berikutnya ada Bapak Yopi Pranoto Esos selaku Head of Communication PT Riau Petroleum dan CEO Lancang Kuning Travel. Halo Pak Yopi. Ya, halo Pak Yopi. Mungkin belum tersambung dengan baik dengan Pak Yopi Pranoto Esos. Ini adalah speaker kita yang keempat, nanti akan memberikan materinya kepada kita dengan tema mengenali berita palsu dan verifikasinya. Oke, baik. Kemudian juga saya akan menyapa untuk KOL pada sore hari ini ada Mas Jody Caprinata. Apa Caprinata nih Mas? Caprinata. Caprinata. Oke, berarti Capricorns ya. Betul, karena bintang aku Capricorn ya. Oke. Halo, selamat siang. Mas Siam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Mas Jody ini juga merupakan founder dan CEO of Bicara Project. Nanti boleh saya digabungkan, ikut bergabung dalam CEO Project-nya ya. Oh, dengan Oke, baik. Terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber dan juga KOL yang sudah hadir. Kita akan segera memulai program webinar pada sore hari ini. Namun sebelumnya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwasanya ada peraturan dan tata tertib yang akan kita ikuti dan kita laksanakan bersama. Dan tata tertibnya adalah diantaranya, mohon untuk seluruh partisipan untuk mute atau menonaktifkan audio di meeting kali ini ya. Jadi semuanya boleh di nonaktifkan audionya. Kemudian Anda disarankan untuk tidak dalam posisi berbaring atau tidur selagi atau selama itu
videonya tidak diaktifkan. Kemudian juga, Anda tidak dalam posisi mengendarai mobil atau tidak dalam posisi sedang dibonceng motor. Itu juga bisa sangat berbahaya buat Anda sendiri. Dan kemudian juga selanjutnya, berharap untuk memakai pakaian baik yang sopan dan sopan. Ya, jadi semuanya mohon memakai pakaian baik dan sopan, apalagi videonya ketika dinyalakan. Baik, kita akan memulai program atau sesi webinar pada kesempatan sore hari ini dengan membukanya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Riau. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar MSI selaku keynote speaker pada sore hari ini ya. Dan untuk itu seluruh partisipan dan juga narasumber juga KOL yang sudah hadir mohon untuk bersikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan survei APJII tahun 2020, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siber, Kreasi dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Samsuar Gubernur Riau, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat di wilayah Provinsi Riau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Syamudo di Indonesia Makin Cakap Digital, kupas digital untuk kemajuan kita bersama. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar MSI, dan juga sudah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai pembuka pada webinar pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke program webinar, yaitu pemberian materi, dan langsung akan menyapa untuk narasumber yang pertama, Bapak Rifki Indrawan selaku Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung akan memberikan materinya dengan tema Go Cashless, jenis-jenis transaksi digital di era new normal. Halo Pak Rifki Indrawan. Ya, selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Baik, selamat siang menjelang sore ya. Ini sudah sore sebenarnya ya, kalau untuk ukurannya. Baik Pak Rifki, kami akan memberikan waktu 20 menit kepada Pak Rifki Indrawan untuk memaparkan materinya. Kemudian nanti selama Pak Rifki memberikan materi kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Rifki. Ingat, 2 atau 10 ya, 10 penanya terbaik maka berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp100.000 berbentuk e-money ya, jangan lupa. Jadi berikan pertanyaan terbaik Anda. Baik, langsung saja kepada Pak Rifki Indrawan, kami persilakan dengan waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Moderator, dan saya diingatkan untuk 20 menit. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi ragam transaksi cashless atau non tunai di masa pandemi ya. Nah, kemarin saya sudah bicara soal e-commerce seperti apa, kemudian hari ini kita bicara soal bagaimana transaksi non tunainya, karena e-commerce biasanya transaksinya adalah non tunai. Nah, saya akan share screen saya. Sebentar. Saya bagi dulu. Ya, pada materi screen saya itu saya membagikan yang namanya transaksi non tunai. Sebentar saya play. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Pak? Ya. Boleh
lanjut. Nah, ini judulnya ragam transaksi non tunai di masa kenormalan baru atau new normal. Saya lanjut ke berikut. Ini perkenalan saya sedikit singkat ya. Kemarin juga sudah ya sebetulnya. Nama saya Rifki Indrawan, kemudian posisi saya sebagai Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung, sehari-hari sebagai web developer, dan saya juga aktif sebagai pegiat radio komunitas. Nah, motto saya adalah Bisiwik, what you see is what you get. Nah, itu ada beberapa alamat yang bisa dihubungi, email, Twitter, Instagram, dan Facebook. Saya langsung ke materi perkenalan di mana tentang relawan TIK. Nah, relawan TIK itu apa? Berdiri tahun 2015, tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 sampai 2015 kita coba melakukan penetrasi internet. Pada 2016 sampai 2020 kita meningkatkan kecakapan internet, dan 2021 sampai 2024 ini kita akan meningkatkan literasi digital bersama 110 lembaga yang lain. Kita lanjut, di sini saya ingin menampilkan data bahwa selama 1 tahun ya, dimulai dari Januari 2020 hingga Januari 2021, ini ada nilai transaksi uang elektronik yang lumayan besar. Itu bisa kita lihat ya, transaksi sudah mencapai angka 15 triliun per bulan. Ini sangat luar biasa tentunya. Nah, di sini juga saya membagikan angka di mana ada data pembayaran digital di e-commerce itu dalam setahun terakhir ini sangat luar biasa. Yang paling banyak adalah e-wallet. Nanti seperti apa e-wallet kita akan bicarakan bersama. Ada transfer bank di urutan kedua, ada minimarket atau gerai, kemarin saya juga sudah jelaskan ya metode pembayaran lewat gerai, ada kartu debit, ada kartu kredit, dan lain sebagainya. Itu datanya, jadi lumayan untuk kita ketahui bahwa e-commerce dan cashless itu sangat berhubungan. Lalu kita berangkat pada slide berikutnya, di mana kita tahu bersama bahwa saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Nah, di situ ada protokol kesehatan, kita diingatkan selalu dengan 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Tapi bagi saya, dan ini pendapat saya yang bisa dikoreksi kalau saya salah, sulit rasanya menerapkan protokol kesehatan 5M. Supaya kita nggak tertular COVID-19 kalau kita masih bertransaksi tunai. Nah, ini ada beberapa transaksi digital. Transaksi digital itu ada macam-macam, Bu. Ada transaksi perbankan, ada transaksi jual beli, transaksi investasi, transaksi pinjaman, sampai transaksi kripto. Lalu apa yang dimaksud dengan transaksi digital? Transaksi digital itu adalah pembayaran metode non tunai atau lebih kerennya disebut cashless. Nah, non tunainya apa? Yang pertama, non tunai itu tanpa menggunakan uang kertas atau uang koin. Terus yang selanjutnya non tunainya tetap menggunakan mata uang rupiah, jadi belum ganti mata uang. Lalu non tunai itu berbentuk data digital dalam satuan rupiah tentunya ya, seperti itu. Nah, kemudian non tunai ini harus disetujui pemerintah. Tanpa disetujui pemerintah, tidak bisa disebut non tunai. Nah, khusus untuk transaksi kripto ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah apakah disetujui atau tidak. Nah, apa sih keuntungannya transaksi non tunai? Pertama, keuntungan transaksi non tunai adalah simple, gak ribet, terus efektif, efisien, menghemat waktu, dan borderless. Yang ketiga, aman, terinskripsi, dan ada fitur keamanannya, yaitu OTP. Nah, lalu keuntungan yang lain adalah non-kontak fisik. Kita tidak perlu tatap muka atau kontak fisik untuk bertransaksi. Yang pasti, yang terakhir ada banyak promo diskon dan penawaran menarik. Misalnya kalau kita pakai non-tunai A itu ya, atau e-wallet A itu kita bisa dapat promo diskon sekian persen.
Nah, bentuk-bentuk transaksi non tunai itu ada macam-macam tuh. Ada yang disebut pertama mobile banking. Mobile banking itu apa? Transaksi yang berupa transfer atau debit sejumlah uang dari rekening bank kita. Itu syaratnya kalau m-banking harus punya rekening. Lalu ada yang disebut e-money. E-money itu adalah sejumlah nilai uang yang disimpan dalam suatu media. Nah, medianya apa? Bisa server, bisa chips. Nah, chips ini bisa juga berfungsi sebagai RFID nantinya. Nah, kemudian biasanya ini berbentuk kartu. Nah, nanti metode penggunaannya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Lalu ada e-wallet. E-wallet ini mirip-mirip sebetulnya dengan e-money. Cuma bedanya kalau e-wallet itu tidak menggunakan chips. Dia hanya menggunakan server. Nah, dia mirip sekali dan data keuangan kita itu disimpan di sebuah server. Dan e-wallet ini multifungsi. Kita bisa melakukan pembayaran lewat e-wallet, kita bisa mentransfer ke bank lewat e-wallet, dan sebagainya. Lalu ada yang berkembang sekarang adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu ini kayak kode bar ya, atau bahasanya QR code ya. QR code itu apa namanya, kita men-scan belanja, kita transaksinya di-scan kode QR code atau kode batangnya, kemudian kita masukkan angkanya, kemudian kita klik yes, maka akan terkirim uangnya. Nah, itu QRIS ini adalah penyatuan dari beberapa model standar QR code. Nah, siapa yang menyelenggarakannya adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Nah, yang sekarang juga sedang diuji coba dan sepertinya tahun ini akan diluncurkan bersama, yaitu adalah RFID sticker. Nah, RFID sticker ini adalah Radio Frequency Identification. Ini bentuknya e-money tapi dibuat berbentuk stiker. Nah, sudah diuji coba selama Maret kemarin pada saat transaksi non tunai untuk gerbang tol. Jadi kita nggak perlu tapping lagi, dia sudah bisa scan, tinggal lewat mobilnya dengan kecepatan 30 km per jam, sudah bisa bayar tol. Nah, yang terakhir juga yang berkembang adalah pulsa, tapi tidak semua provider yang bisa melakukan pembayaran lewat pulsa. Nah, pulsa ini digunakan untuk transaksi pembelian aplikasi di Google Play Store. Nah, baru di Google Play Store ya, dengan menggunakan sejumlah nilai pulsa. Biasanya kalau kita beli aplikasi yang pro, itu kan kita diminta untuk membayar sejumlah uang. Nah, uangnya itu bisa dibayarkan lewat pulsa. Nah, khusus yang saya tahu saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan provider Telkomsel. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar Pak Polisi itu. Ini suasana samsat ya. Suasana samsat atau apa ya bahasanya ya. Tempat kita bayar pajak itu ternyata sudah banyak yang menerima. Tinggal kita scan kode barnya. Nah, bagaimana cara melakukan transaksi non tunai? Yang pertama adalah transfer. Ini sangat konvensional ya, dari dulu kita udah tahu. Transfer, yang pertama memasukkan informasi sejumlah uang dan nomor rekening. Nah, lalu ada debit yang berkembang juga. Debit ini mirip dengan transfer, hanya saja debit itu ada dua cara. Yang pertama dengan gesek kartu atau dengan auto transfer. Kalau auto transfer, dia mesti memasukkan dulu 3 angka di belakangnya itu ya, nomor kartu debitnya, kemudian juga dimasukkan nomor rekeningnya dengan kode rekening tertentu ya, dan kita bisa langsung bayar. Nah, lalu transaksi non tunai yang selanjutnya bisa di-tapping atau ditempelkan. Nah, tapping itu ditempelkan kartunya atau e-money-nya itu ditempel, kemudian kita masukkan sejumlah harganya, itu bisa bayar. Misalnya jasa penyeberangan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa di Bakauheni, Lampung Selatan. Itu sudah tidak ada lagi yang tunai, harus menggunakan tapping e-money. Lalu cara yang paling mutakhir yang akan diperkenalkan di Indonesia sedang diperbaiki ya sistemnya, yaitu scan. Nah, scan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah scan kode QR yang tadi itu gambarnya, kode QR yang di print, di scan lalu kita tinggal masukkan uangnya. Atau juga scan RFID. RFID ini bentuknya chips tapi bentuknya juga stiker. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang ada di Indonesia
Indonesia tentang yang namanya transaksi non tunai atau cashless. Ada ShopeePay yang terkenal nih. Ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada Link Aja. Nah, yang kode batang itu juga ada disebut QRIS. Nah, QRIS ini sudah bergabung dalam GPN, Gerbang Pembayaran Nusantara. Nah, itu dia contoh-contohnya tuh. Kalau mau yang banyak yang banyak promo-promonya itu ada yang di sebelah kiri ya. Itu ada 5 macam. Itu promonya banyak banget. Misalnya beli 2 gratis 1. Ada diskon sekian persen kalau pakai QR code dan sebagainya. Nah, itu sedikit penjelasan saya ya. Terima kasih. Dan saya ingin menjelaskan bahwa transaksi cashless atau non tunai itu adalah transaksi yang aman. Nah, untuk Anda semua tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cashless. Nah, kalau Anda ragu soal keamanannya tadi saya bilang setelah Anda daftarkan, Anda bisa gunakan kode OTP atau one time password. Begitu Pak Moderator penjelasan saya, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rifki Indrawan yang sudah memberikan materinya kepada kita semuanya. Ini luar biasa sekali. Memang saat ini yang paling efektif adalah pembayaran non tunai atau cashless ya. Banyak sekali memang cara-cara pembayaran non tunai yang saat ini sudah kita tahu dan kita kenal gitu ya. Baik, kemudian juga kami informasikan kembali kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Silakan memberikan pertanyaan terbaik Anda untuk Pak Rifki Indrawan yang sudah memberikan materinya, karena nanti pemberi pertanyaan terbaik maka akan berhak membawa pulang hadiah e-money sebesar Rp100.000. Kemudian kami akan langsung menuju kepada narasumber yang kedua. Di sana ada Bapak Budi Putra. Halo Pak Budi. Halo Mas Sam. Baik, Pak Budi Putra selaku CEO Equator Media dengan materinya sore ini cara aman berbelanja online. Ya Pak Budi? Ya. Oke, siap untuk materinya Pak Budi? Siap. Baik, kami berikan 20 menit untuk memberikan materinya kepada kita semuanya. Kami persilakan dengan hormat Pak Budi Putra. Terima kasih Mas Sam. Salam kenal buat narasumber yang lain. Dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas dari sisi digital safety yang terkait dengan cara belanja online. Gimana kabarnya Pak Lalawan? Aman Pak Lalawan? Aman Pak. Oke, saya coba share. Ini harusnya Kak Ami ikut webinar nih. Iya, sudah jelas. Nah, ini saya perkenalkan diri dulu, ya. Sekarang saya CEO Equator Media, ini adalah digital agency di Jakarta. Nah, sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa tempat, antara lain Yahoo, Lab Asia, ini digital content studio, Viki Rakuten, ini streaming kayak View ya. Sekarang pusatnya di San Francisco. Saya pernah jadi VP di Bukalapak juga, jadi makanya saya sekarang sering soal belanja online. Pernah bekerja di Jakarta Post dan Tempo, jadi saya mantan wartawan ya yang kemudian pindah jadi profesional digital. Nah, saya juga bisa dicapai di Twitter, ini Budip, IG, dan saya juga punya YouTube channel Tukang IP. Ini konten positif nih, Mas Sam ya. Edukasi ya, tutorial tentang teknologi. Silakan kalau ada yang tertarik silakan subscribe. Nah, kalau kita berbicara soal belanja online ya, tadi Mas Rifki sudah bicara banyak soal transaksi non tunai, cashless ya, sudah dijelasin juga infrastrukturnya apa saja yang ada. Nah, sekarang memang tidak bisa kita pungkiri belanja online ini memang sudah semakin marak ya. Transformasi digital itu berjalan lebih cepat setelah pandemi ya. Sebelum pandemi sebenarnya sudah mulai jalan juga, tapi itu dipercepat lagi dengan adanya pandemi karena semua orang work from home di rumah aja, takut mau keluar rumah, mau ke mall dan lain sebagainya ya. Sehingga
ini bisa dipercepat, tidak hanya menggunakan cashless ya, kita belanja non tunai, tapi memang habit belanja online itu sudah mulai berkembang, karena ya udah gampang banget hanya dengan beberapa langkah di gadget kita, di laptop, barang-barang yang kita inginkan sudah sampai di rumah ya. Nah, namun demikian di tengah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi atau infrastruktur belanja online ini, sebetulnya terselip ada semacam kekurangannya juga ya. Kurang dalam artian perlu kehati-hatian kita dalam melakukan transaksi. Nah, ini kenapa penting kita bahas, karena teknologi, perkembangan teknologi itu tidak berbanding lurus dengan capacity building, kemampuan edukasi masyarakat kita. Sebelumnya nih, sebelum 2 atau 3 tahun lalu, paling belanja online kita pesan pulsa aja lewat HP kali ya. Tapi sekarang udah cepat banget. Dalam 2 tahun terakhir itu growing banget. Semua orang boleh dikatakan sudah mulai belanja online, mungkin 1 atau 2 kali. Sudah mulai rutin juga ya, mulai rutin kebutuhan sehari-hari, beli baju bahkan sudah mulai online, sepatu dan lain sebagainya, ada yang beli sepeda juga. Nah, ada beberapa celah yang sebetulnya harus kita perhatikan, baik dari sisi end user sebagai kita, sebagai yang belanja, maupun teknologi yang kita pakai ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan, terutama saat kita belanja online. Ya, pertama memang kita harus meneliti dulu kita belanja di mana ya. Apakah itu toko online berbasis situs web ya, ada webnya, ada website atau homepage-nya, atau kita belanjanya di marketplace atau e-commerce ya, seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Blibli ya, dan lain sebagainya. Atau kita belanjanya di Instagram nih, atau di WhatsApp ya, atau di beberapa online lain. Yang paling penting dari semua ini ya, kita harus teliti dulu tempat kita mau belanja ya. Kita cari tahu tuh yang jualan siapa gitu ya. Ini situsnya ini atau lapaknya ini dimiliki oleh perusahaan atau perseorangan. Kita lihat secara detail tuh, apa ada nomor telepon, messenger, live chat dan lain sebagainya. Apapun sebenarnya apa bermanfaat. Jadi kita harus melihat kredibilitas yang jual ya. Ini salah satu ya, walaupun bukan satu-satunya cara ya, paling tidak kita lihat sekilas dulu ya. Kemudian, nah ini yang sering diabaikan sebenarnya. Kita biasanya gercep aja tuh belanja online kan, kebijakan toko online-nya nggak kita baca, aturan mainnya nggak kita baca. Kadang kalaupun ada kita skip aja ya. Nah, padahal ini penting banget ya, kita baca dulu dengan teliti. Paling tidak untuk satu yang jualan toko online kita harus baca di awal ya. Tapi mungkin udah repeat order, berikutnya nggak perlu lagi kan, kita sudah tahu ya. Nah, kita lihat kebijakannya gimana. Misalnya kebijakan dalam pengembalian barang ya, apa saja, bagaimana bentuknya, apakah senilai harga barang itu saja, apakah biaya pengembaliannya kita yang nanggung ya kan. Nah, karena kan belanja online ini kan memang kita kan tidak melihat secara fisik barangnya ya. Kita nggak lihat nih, terus kita lihat fotonya aja ya, jangan-jangan fotonya bisa dibikin bisa diedit dulu kan ya. Nah, makanya ini sangat penting kita lihat kebijakan dari toko tersebut, apakah ada garansi atau tidak, apakah nanti kalau kita menerima barangnya cacat atau berbeda ukuran. Istilah anak-anak sekarang sih kita kepoin dulu deh gitu, toko online ini nih kita kepoin dulu gitu, kita cari tahu kita kebijakannya gimana, aturan mainnya gimana, sehingga kita punya bekal yang cukup kalau nanti ada masalah ya. Nah, kalau kita berbelanja pakai PC atau laptop, nah kita juga harus memastikan teknologi atau antivirus dan lain sebagainya di laptop kita juga udah bagus ya. Karena jangan-jangan bukan masalah online kita berbelanja, tapi ada yang masuk menerobos keamanan laptop kita kan. Jadi kita sibuk baca toko online kebijakannya gimana, tapi yang membobol ada pihak lain gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita mau berbelanja online.
karena ini informasi yang kita sampaikan waktu kita belanja online itu kan sensitif ya, karena kita akan menaruh nomor HP, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, dan itu bisa disalahgunakan oleh siapapun yang punya niat yang jahat. Nah, salah satu habit yang perlu kita pelihara adalah menyimpan bukti pemesanan lewat online. Ya. Kan kita kalau kita belanja sesuatu pasti dikirim ada email masuk ya. Kita bertransaksi ada email masuk, itu dijelasin, nah ini ordernya nomor sekian, barangnya ini sampainya berapa hari, itu ada data-datanya ya. Terus biasanya juga di lampiran itu ada kwitansinya juga ya. Nah, itu perlu kita simpan ya. Simpan, kita baca baik-baik, simpan cocok nggak dengan yang kita beli ya. Jangan-jangan ternyata kalau kita beli laptop ternyata spesifikasinya beda dengan yang email yang masuk tuh beda dengan spesifikasi yang kita pesan. Nah, kita bisa langsung komplain kan barang belum dikirim. Jadi langsung baca, kita periksa ya. Terus yang kedua kita lihat, kita kalau mau nih dicetak aja ya. Saya yakin sih beberapa orang masih tetap punya printer ya. Ya, karena ya bisa kita print atau kita simpan di berbagai tempat kayak di cloud. Intinya adalah kita harus sangat aware dengan apa yang kita beli. Ini kan kalau berjaga-jaga kalau nanti ada masalah ya, ada di pemesanan. Dan ini juga terkait dengan peristiwa terakhir nih yang kita sering tahu, kita lihat ya, ada kuring ngantarin barang COD yang alamat rumah yang penerima tidak merasa memesan ya, tiba-tiba dibuka dan mereka nggak mau bayar gitu. Jadi tapi kalau ada bukti pesan, kurir bisa nanya mana kalau yang menerima bilang kami nggak pernah pesan, oh yaudah. Tapi kalau dia dibilang memang dia yang terima, minta bukti pesan, karena ini kan COD soalnya, cash on delivery. Jadi data-data seperti bukti pemesanan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita gunakan demi keamanan kita sehari-hari dalam berbelanja online. Nah, password ini adalah sesuatu yang sangat sensitif, tapi biasanya pada umumnya nih kita nggak terlalu aware saat bikin password. Biasanya password yang dibikin kan tempat tanggal lahir lah, kota kelahiran gitu. Jadi kadang-kadang password tuh mudah ditebak gitu. Dan kita paling malas mengganti password. Kenapa? Karena password kita ada di beberapa tempat kan. Biasanya orang punya kecenderungan punya satu password yang sama untuk kebutuhan yang berbeda, untuk platform yang berbeda. Gitu. Malas gantinya ya. Nah, ini sudah saatnya sih kita mulai reguler ya, bikin ganti password sekali sebulan atau sekali 2 bulan kita ganti ya. Dan harus hati-hati, jangan bikin tanggal lahir kota kelahiran yang gampang ditebak lah ya, karena tanggal lahir itu sekarang udah terekspos kan ya. Kita memang agak khawatir karena banyak orang yang secara tidak sengaja menaruh angka tanggal lahirnya secara terbuka. Tempoh hari kan ada yang lulus masuk UMPT itu masuk kuliah ya. Terus bukti penerimaan di-share di Twitter. Di situ ada tanggal lahir, bayangin ya. Jadi banyak orang yang tidak aware dengan ini. Begitupun juga dengan password, kita harus lebih hati-hati lagi karena ini pintu masuk lah ya. Ini baru masih password loh. Kadang-kadang ada juga orang yang mau aja berbagi token ya, OTP dan lain sebagainya. Nah, jadi itu jangan sampai merugikan kita. Nah, cara yang paling gampang adalah belanjalah di toko yang sudah terkenal gitu. Kita jangan terperdaya baca promosinya, wah ini beli laptop atau HP kok murah banget ya, diskonnya gede banget, tokonya juga nggak terkenal. Kalau kita tergoda dengan harga murah, ya bisa saja kita kena tipu kan. Jadi kalau kita udah tahu, misalnya kalau saya sih kalau toko terpisah gitu, toko online yang bukan bagian dari marketplace, saya cenderung menggunakan brand-brand yang sudah terkenal kayak toko bineka.com untuk jualan gadget ya. Itu spesifik, kita langsung bisa pesan lewat website-nya juga.
tapi sudah terkenal. Atau cara yang paling aman adalah belanja di marketplace saja kayak Shopee, Bukalapak atau Tokopedia. Karena kan duitnya itu ditahan dulu tuh sama provider marketplace, ya. Kita beli, kita udah bayar, itu duit masih ditahan dulu sama Bukalapak atau Topet atau Shopee sebelum barang kita sampai, kita terima dengan baik, udah kita bilang ini udah oke, tidak ada yang keliru, kita bilang ini oke, kita accept ini delivery-nya, baru duitnya dirilis oleh marketplace, ya. Itu paling aman, ya, karena ada mediatornya dulu lah yang bisa menahan duit, ya. Karena yang paling riskan itu adalah yang langsung, ya. Nah, yang terakhir yang mau saya pesankan, hindari berbelanja online yang langsung misalnya ke WhatsApp atau Instagram, ya. Nah, tapi kalau di WhatsApp atau di Instagramnya ternyata mereka juga punya outlet di Bukalapak, dia punya lapak di Bukalapak, di Topet, di Shopee juga, dilihat lagi orang udah ada belanja nggak, ada testimoni nggak di situ. Jadi saya tidak bilang tidak boleh belanja ya lewat WhatsApp aja atau Instagram. Kalau itu ternyata merupakan salah satu outletnya aja, sementara mereka juga punya lapak di marketplace yang sudah terkenal, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting harus hati-hati aja. Ya, mungkin juga ada baiknya kalau ternyata dia tidak punya akun di marketplace, kita boleh aja coba tanya di forum-forum gitu, ya, atau nanya di medsos. Kalau belanja ini ada yang pernah nyoba nggak yang di WhatsApp yang seperti ini gitu. Jadi kita intinya adalah kehati-hatian, karena ini juga merupakan bagian dari literasi digital yang gerakannya sedang dilakukan oleh pemerintah, Kominfo, dan Gerakan Nasional Literasi. Ini penting buat kita karena pertumbuhan e-commerce sangat cepat, belanja online sangat cepat. Kita ingin juga edukasi, kebiasaan ini juga semakin bagus, sehingga transformasi digital menjadi lebih lancar ke depan dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan kebiasaan belanja online ini. Itu dulu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak Budi Putra, luar biasa sekali yang sudah memberikan tips-tips terbaiknya bagaimana cara belanja aman lewat online gitu ya. Karena saat ini memang belanja yang paling mudah lewat online, paling gampang. Di situ bisa semua produk, semua barang ada, tinggal klik langsung bisa dikirim. Kalau kata orang Jawa bilang, ora edan, ora keduman. Siapa yang tidak ikut gila, maka dia nggak akan kebagian gitu ya, sesuai mengikuti zamannya gitu ya. Sumber yang keempat tadi saya belum sempat menyapa, tadi belum connect ya. Halo Pak Yopi Pranoto Esos. Selamat siang, Mas. Iya, Pak Yopi Pranoto Esos merupakan Head of Communication PT Riau Petrolight ya. Iya. Petrolight dan CEO Lancang Kuning Travel. Ya, ini mungkin informasi yang saya sampaikan, Mas. Jadi nanti ketika saya isi materi, mungkin saya juga mau ngasih giveaway bagi peserta yang bertanya. Oh, nanti ada gitu. voucher pesawat senilai 100.000 juga. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Yopi. Tapi nanti bagian Anda nanti setelah Ibu Hevi ya, kita akan mendengarkan apa yang akan diberikan oleh narasumber berikutnya, yaitu Ibu Hevi Susanti S. Ikom, MA, seorang dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Halo Ibu Hevi. Halo Ibu Hevi. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hevi. Ya, luar biasa sekali sudah bersiap-siap untuk memberikan materinya pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada seluruh partisipan atau peserta yang sudah hadir sejak tadi, apakah Anda sudah melakukan registrasi? Nah, jika belum, boleh silakan Anda isi form registrasi yang sudah di-share di link chatbox. Ya, silakan dibuka chatbox-nya, kemudian di situ ada linknya. Anda boleh klik linknya, kemudian silakan untuk pastikan teman-teman menyimpan nomor token yang sudah didapat saat registrasi untuk mengisi daftar kehadiran dan post test yang akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat.
Nah, untuk daftar kehadiran peserta sendiri nanti juga akan di-share di linknya pada saat sesi tanya jawab. Jadi ikuti acara ini sampai akhir nanti, khusus untuk seluruh partisipan yang hadir. Juga Anda juga berhak mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp100.000 bagi Anda yang mempunyai pertanyaan terbaik untuk keempat narasumber dan satu KOL kita pada sore hari ini. Baik, kita langsung masuk ke narasumber berikutnya. Narasumber yang ketiga ada Ibu Happy Susanti Eskom MA yang sudah siap memberikan materi dengan tema literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital 4.0 ya, Ibu? Iya. Baik, untuk itu kepada Ibu Happy Susanti kami berikan waktu 20 menit dari sekarang. Dipersilahkan, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore semuanya ya. Pada Bapak narasumber, Mas moderator dan kepada peserta. Nah, yang saya hormati Bapak narasumber yaitu yang pertama itu Bapak Rifki Indrawan, kemudian ada Mas Budi Putra yang barusan memberikan materi, salam kenal ya Mas. Kemudian ada Mas Jody Kaprinata, kita ketemu lagi Mas Jody. Kemudian ada baru masuk ya Pak Yopi Pranoto. Dan terima kasih kepada Mas Syamudo sebagai moderator pada hari ini. Ya. Dan saya juga ingin menyapa peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya ingin men-share informasi tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Saya izin untuk share screen. Ini kayaknya saya nggak bisa pakai virtual background-nya ya, Mas. Oh, tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang boleh Ibu langsung share screen saja. Oke. Ya. Kami belum menerima share screen dari Ibu Happy. Boleh ini. Iya. Sudah terlihat, Mas? Iya, boleh di full screen-nya. Full slide-nya. Ya. Baik. Oke, nah, silakan. Ya. Kemajuan perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga banyak sekali dampak negatifnya. Penyampaian informasi yang begitu cepat, setiap orang mudah memproduksi informasi melalui media sosial. Komunikasi yang dikeluarkan, baik orang perorangan maupun badan usaha, dapat mempengaruhi emosi, perasaan, kemudian pikiran, bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Nah, sangat disayangkan jika informasi yang kita dapatkan atau informasi yang kita share itu adalah informasi yang bohong, yang provokatif, menggiring pembaca dan penerima informasi tersebut kepada opini yang negatif dan tindakan kekerasan. Hal ini akan merugikan bagi orang perorangan atau badan usaha yang diberitakan begitu. Nah, Indonesia adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih dibilang budaya melek literasinya atau melek teknologinya ini masih dikatakan belum baik, ya Mas. Karena menurut survei dari Kata Data, ya, ini saya juga dapatkan dari Kominfo ya, yaitu kita menunjukkan indeks literasi kita, literasi digital Indonesia itu pada angka 3,407 dari skala 1 sampai 4. Nah, dan dapat dilihat juga dari budaya kita sehari-hari ya, yang masih bisa dikatakan rendah minat membaca dan menulis kita. Kemudian kita itu lebih senang dengan menonton televisi, kemudian mendengarkan musik, dan saat ini bolehlah
media sosial itu sudah mulai merambah konten-konten edukatif gitu. Nah, rendahnya budaya literasi dapat menyebabkan kegagapan dalam menghadapi teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang yang sangat luar biasa pada saat sekarang ini. Masyarakat mudah mengakses, ya. Kemudian menyebarkan berita atau informasi hoax. Tidak sedikit kasus bullying, kasus penipuan tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Joko Widodo, dan kasus pornografi, porno aksi yang berawal dari kurang cerdasnya kita berliterasi, baik secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Nah, dalam dunia pendidikan, mahasiswa atau pelajar yang tidak bijak terhadap media digital dapat menimbulkan tindakan konsumtif, seperti kecanduan bermain games, baik itu games online maupun games offline. Nah, bersosial media itu tanpa batas waktu, kemudian mengakses situs atau informasi yang kurang bermanfaat, dan sebagian pelajar itu lebih cenderung menginternalisasikan pesan-pesan media dan mengintegrasikan dalam pembentukan dirinya, sehingga dapat menimbulkan sifat individualisme, kemudian sifat radikalisme dalam berpikir, dan lebih eksis di dunia maya daripada di dunia nyata. Nah, maka dari itu kompetensi literasi bagi lapisan sekolah, khususnya guru, misal kalau di perguruan tinggi yaitu dosen atau pelajar dan mahasiswa, sangat diperlukan dalam rangka memfilter informasi yang ada. Jadi literasi, apa sih sebenarnya literasi digital itu? Nah, jika Anda adalah orang yang selalu berbagi momen, kemudian Anda adalah orang yang setiap hari membuat status di dunia maya, kemudian Anda adalah orang yang selalu belanja online, itu sudah tidak asing lagi yang namanya literasi digital. Secara sederhana, literasi digital mengkombinasikan bagaimana kamu memanfaatkan pengetahuan digital etis dan berkelanjutan, bagaimana kamu mengevaluasi informasi yang dapat dipercaya, dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Nah, menurut American Library Association, literasi digital adalah sebagai kemampuan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mencari, kalau untuk belajar ini lebih kepada mencari referensi-referensi mata kuliah, referensi-referensi mata pelajaran, kemudian mengevaluasi di sini. Kamu harus tahu dulu ini fakta atau ini adalah secara tidak mempunyai referensi yang jelas gitu. Kemudian bagaimana membuat sebuah materi atau konten gitu ya, kemudian menyampaikan informasi di mana memerlukan keterampilan teknis dan kognitif. Nah, pentingnya literasi digital yaitu kita dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kalau untuk inovatif ini, kalau mahasiswa dan dosen itu sudah, mahasiswa, dosen atau guru itu sudah mulai merambah ke media sosial dalam menyebarkan materi perkuliahan atau materi pelajarannya. Kemudian dapat memecahkan masalah. Kita bisa membaca dari informasi-informasi yang ada di internet. Mungkin pada saat ini kita sedang ada masalah, bisa mencari memecahkan masalah dari yang sudah berpengalaman gitu. Kemudian berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan lebih banyak orang, seperti saat sekarang ini adanya webinar, Mas Syam ada di Jakarta misalnya, kemudian Mas Budi ada di Lampung tadi ya. Iya, Ibu Evi. Halo, Ibu Evi. Tidak terdengar suaranya lagi. Apa mungkin sambungannya terputus kembali atau internet down? Boleh diinfokan untuk admin? Baik, Ibu Hevi, sekali lagi kami coba menyapa untuk Ibu Hevi yang tadi sudah setengah perjalanan memberikan materinya kepada kita. Sayang sekali. Baik,
Jika memang terputus sambungannya atau bridging, karena memang ini adalah salah satu kendala dalam program Makin Cakap Digital ini, karena memang seperti yang Ibu Evi bilang tadi, bahwasanya kita berada di mana keberadaan kita tidak diketahui. Artinya ada yang ada di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Riau, kebetulan ada yang di manapun Anda berada, namun kita menjadi satu dalam program webinar kali ini ya. Luar biasa sekali memang Keminfo ini untuk program Indonesia Makin Cakap Digital ini. Baik, jika memang Ibu Happy masih belum bisa bergabung kembali atau sambungannya memang terputus, maka kita akan masuk ke narasumber berikutnya, yaitu ada Bapak Yopi Pranoto Esos. Nantinya ketika Ibu Evi sudah tersambung kembali, nanti kita akan mendengarkan kembali materi yang sudah disampaikan, separuh dari materi yang sudah disampaikan dari Ibu Evi tadi ya. Halo, Bapak Yopi? Siap, ya, Pak Yopi sudah siap ya. Baik, kita share screen dulu Mas ya. Boleh. Jadi untuk sementara kita cut dulu untuk materi yang disampaikan Ibu Yopi. Nanti kita lanjutkan kembali untuk seluruh narasumber dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda kepada narasumber yang sudah memberikan materi pada sore hari ini ya. Jangan lupa, karena pertanyaan yang Anda berikan, jika pertanyaan Anda terpilih, maka Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000 berupa e-money ya. Juga dari Pak Yopi Pranoto Esos ini, beliau juga akan memberikan gift, akan memberikan hadiah sebesar Rp100.000. Nah, ini gift-nya ini dalam bentuk e-money juga. Voucher tiket pesawat, Mas. Gimana? Voucher tiket pesawat. Oh, voucher tiket pesawat. Berarti moderatornya bisa dapat juga ya? Bisa. Syaratnya seperti apa nih, Pak? Kita boleh tergantung moderator pilih pertanyaan terbaik untuk saya. Oke, baik, siap. Baik, Pak Yopi, boleh dijabarkan nanti seperti apa nanti Pak Yopi akan memberikan gift, juga memberikan materi kepada kita semuanya. Kebetulan tema Pak Yopi pada sore hari ini adalah mengenali berita palsu dan verifikasinya. Oke, Pak Yopi, sudah siap? Baik, kami silakan 20 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Mas Hugo, kemudian para pembicara Pak Budi, Pak Irawan, dan para peserta yang siang ini sudah standby hadir untuk mengikuti acara webinar nasional, khususnya para pemuda di Kota Pelalawan ya, karena hari ini kita khusus menyapa di Kabupaten Pelalawan. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin mengucapkan secara khusus ulang tahun kepada Presiden Jokowi ke-60. Kemudian juga saya juga ingin mengucapkan ulang tahun kepada Gubernur Riau, Pak Samsuar yang ke-60 tahun. Dan yang paling spesial juga saya ingin mengucapkan ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-237 tahun. Nah, kita coba memulai materi yang ingin saya sampaikan tentang berita palsu dan verifikasi yang sekarang ini saya yakin para peserta juga sudah sering mengetahui dan sering ini banyak berseliweran di media sosial ya. Nama saya Yopi Pranoto, saya juga masih muda, masih aktivis juga di jurnalis juga. Mungkin nanti ketika peserta yang bertanya terpilih oleh moderator, nanti tinggal hubungi saya saja di nomor 0813 73 808 761. Ini sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya ingin menampilkan penetrasi pengguna internet di Indonesia ya. Jadi dari total 270 juta penduduk di kita, ini ada sekitar 132 juta pengguna internet aktif, dan 65%-nya ini ada di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Sumatera ada 15,7%. Kemudian komposisi pengguna internet Indonesia ini berdasarkan usia, jadi umur 10 sampai 24 tahun ini ada sekitar 18,4% atau senilai 24,4 juta. Umur 25 sampai 34 tahun ada sekitar 32,3 juta pengguna internet aktif. Telepon seluler ya untuk mengakses internet, kemudian menggunakan laptop
48% menggunakan desktop. Dan ada 5 hal yang